pelemahan asas fungsi hak, kewajiban, dan peran pers wartawan kami menggugat. Itu akan digelar aksi unjuk rasa. Merasakan satu rasa. Jadi itu adalah satu fungsi yang tidak bisa dilepaskan. Persoalan mekanisme pemberhentian atau aksi akan kita lakukan di Polres Pandeglang. tuntutannya tangkap dan penjarakan saudara. Ini saya sangat menyayangkan Sampai hari ini terhadap kita masalah hukum itu satu. Pak Dang, Bapak Panji, jabatan maka perlu disebutkan, serta rekan-rekan insan pers, bukan pers yang saya cintai. Di hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada intinya saya akan langsung membahas. Tadi segala macam sudah dibahas sama Pak Dang, Pak Panji, 60% sudah. Akan tetapi saya akan membahas yaitu terkait satu, pengacara, jaksa, polisi. Ini rekan-rekan penting karena banyak para pimpinan media yang merekrut wartawan. Itu kamu bisa banyak berita diliput, kamu jadi wartawan, saya mau, tapi nggak tahu bedanya jaksa, pengacara sama polisi. Ini penting karena latihan mental itu kalau pengen jadi wartawan harus ada mentalnya. 2, terkait pers. 3, terkait tindak pidana sama perdata. 4, etika pers. Dan 5, terkait pernyataan UT. 1, ini saya ambil simpel-simpelnya aja supaya kita bisa berdiskusi. Jadi kalau jaksa itu digaji oleh negara. Jaksa digaji oleh negara, dia bisa menuntut sesuatu hal tindak pidana apabila itu terjadi, baik itu terkait dengan temuannya sendiri, pemeriksaan sendiri ya, kayak tipikor dan lain-lain ya, ataupun limpahan dari kepolisian. Beliau itu penegak hukum yang bisa menyidangkan orang-orang tersebut. Terus apakah jaksa bisa sidang perdata? Bisa. Jaksa itu selain dia beracara pidana, juga beracara perdata. Karena apa? Jaksa itu adalah pengacara juga, pengacara negara. Jadi apabila ada kepala desa atau pihak pemerintah ya yang digugat oleh pihak umum, sipil ataupun perusahaan, diperbolehkan untuk menunjuk jaksa menjadi pengacaranya. Yang keduanya apa? Pengacara. Pengacara itu dia tidak ada limpahan perkara dari kepolisian. Limpahan perkara dari kepolisian sebatas mendampingi. Apakah bisa pengacara itu menyidangkan pidana sendiri? Tidak bisa, itu kewenangan jaksa. Akan tetapi pengacara itu punya kewenangan untuk menyidangkan, menggugat siapapun, mau salah mau tidak bersalah, kita gugat aja kalau nggak enak, itu bisa. Akan tetapi di situ pengacara dibatasi oleh etika beracara, ada undang-undangnya. Ketiga, kepolisian. Nah, kepolisian ini tahu sendirilah rekan-rekan tugasnya apa, fungsinya apa. Mungkin kita nggak perlu menjelaskan karena rekan-rekan juga pasti mengetahui hal itu. Terus kenapa kok pengacara itu identik dengan praktisi hukum? Praktisi hukum itu seseorang yang setidaknya mendalami tentang ilmu hukum, baik pidana ataupun perdata. Jadi kalau seorang praktisi itu bicaranya kecelitut, nyeleneh, ataupun salah, itu akan memicu gelombang aksi, gelombang demo, gelombang protes.
dari pihak manapun. Itu antara praktisi, jaksa, dan pengacara. Kedua, pers. Pers ini tadi Kandang udah menjabarkan dengan panjang lebar. Dulu adanya cuma PWI segala macam, Dewan Pers. Sekarang Dewan Pers juga nggak berdiri sendiri, ya kan? Cuma dalam hal ini saya akan mencontohkan satu perkara. Dan tolong digarisbawahi, pers tidak bisa dipidanakan atas liputannya. Itu digarisbawahi. Karena apa? Contohnya Ketua MOI. Tidak tahu dulu udah menjabat Ketua MOI atau belum ya. Itu saya urusin dia itu sampai ke Dewan Pers, sampai ke Polda, sampai kemana-mana. Karena terjerat UU ITE pasal 27. Itu dalam keputusan ahli pidana dan Dewan Pers sendiri, bahwa media pers itu tidak bisa diperiksa oleh kepolisian apabila Dewan Pers belum memeriksanya. Jadi umpama Bapak Kasman melaporkan satu orang reporter atau pers, itu pihak kepolisian memberikan surat terlebih dahulu ke Dewan Pers. Pers tersebut, media tersebut terdaftar tidak di Dewan Pers. PT-nya, CV-nya legal tidak. Kalau legal, itu berarti Dewan Pers lah yang berhak menyidangkan kode etik. Ini penting, sangat penting. Karena undang-undang pers ini bentuknya undang-undang, udah disahkan oleh pemerintah. Akan tetapi kami minta juga rekan-rekan sendiri tidak menyalahgunakan undang-undang itu, mentang-mentang wartawan, saya gini. Wah, itu nggak bisa gitu ya. Itu kesananya. Yang ketiga terkait tindak pidana atau tindak perdata ini, kalau saya tempatkan di nomor 3 nggak pas. Ini terkait pernyataan saudara dan rekan saya Ujang Tusina. Satu, beliau ini teman dekat dari perjuangan LSM, dari perjuangan perkuliahan, ya. Itu rekan dekat saya. Akan tetapi di sini saya kapasitasnya lain. Saya kapasitasnya di sini adalah sebagai penasihat hukum dan konsultan hukum media, sekaligus pemilik beberapa media online dan elektronik TV. Kita minta kepada rekan-rekan apabila ada rekaman ini jangan terputus, nantinya salah arti. Ya. Jadi saya punya hak berbicara di sini. Atas pernyataan saudara UT yang dibahas rekan-rekan hingga bisa sampai di sini itu begini. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah, ini himbauan segitu itu ya. Waspadai dengan wartawan yang tidak punya sertifikat kewartawanan. Karena legalitas dan kelengkapan jurnalis adalah sangat penting untuk menjaga nama baik bendera wartawan itu sendiri. Semoga pihak kepolisian, ini digarisbawahi, semoga pihak kepolisian bisa membedakan mana wartawan yang sudah punya sertifikat wartawan dan mana yang hanya ngaku-ngaku wartawan, demi untuk tertibnya hidup berbangsa bernegara di NKRI. Kalau menurut kajian hukum pidana ya, hukum pidana itu bisa terjadi apabila seseorang, jadi bukan orang yang saya bacakan ini, seseorang itu mengupload di media sosial hingga terjadi apa? Terjadi kegunjingan, terjadi keresahan
di masyarakat ataupun organisasi. Itu apakah organisasi atau lembaga tersebut bisa melaporkannya? Saya di sini sekonsultan, nggak boleh salah ngomong. Boleh melaporkan. Nanti kepolisian nggak mau nolak, nggak mau periksa. Kata siapa? Siapa polisinya? Pihak kepolisian itu, apalagi Kapolri yang sekarang tegas, laporan apapun apabila memenuhi unsur dan buktinya walaupun sedikit itu terima. Masalah salah apa benar itu nanti di pengadilan, bukan di kepolisian, kan begitu. Adapun terkait pernyataan saudara UT ini, jika teman-teman ini bertanya apakah ini masuk unsur pidana atau tidak, ini saya jawab apa adanya. Undang-Undang ITE itu dasarnya pasal 310, pasal 311 KUHP pidana. Perbuatan tidak menyenangkan, kata-kata melecehkan, segala macam itu dasarnya. Kalau diupload, nah ini larinya ke UU ITE, kan begitu. Apakah dengan sedikit bukti yang telah dihapus itu seseorang masih bisa dilaporkan? Buktinya masih ada apa enggak? Dikembalikan lagi. Kalau masih ada, bisa dilaporkan untuk diterima, untuk diselidiki, bukan disidik, dilidik, masuk unsur atau tidak, segala macam. Lama tidak itu untuk masuk unsur segala macam. UU ITE itu lama, itu perlu saksi ahli. Saksi ahli itu mahal. Akan tetapi kepolisian apabila masyarakat mengalami suatu tindak pidana yang tidak pidana elektronik itu, maka saksi ahli mereka juga akan mendatangkan dari pihak kepolisian sendiri. Itu sangat penting. Adapun kajian-kajian hukumnya itu nanti kita mungkin media sendiri harus punya keputusan apakah ini mau ditindak pidana atau tidak, mau digugat atau tidak. Itu harus dirapatkan kembali, karena saya setelah ini pasti juga ada saran terbaiknya bagaimana, terbaik rekan-rekan juga gimana. Itu. Terus terkait dengan etika pers ini saya ganti etika pers. Apakah advokat itu boleh merangkap jabatan? Ada dua versi ini. Praktisi itu semuanya tidak hafal di otak. Walaupun saya lagi sekolah S3 malah ngeblank, nggak akan ngerti bahasanya, bahasa Inggris segala macam nggak akan ngerti. Makanya kalau kayak gitu itu kita buka kembali, ada satu lembaran buku itu yang menyebutkan advokat tapi masih diduga tidak boleh merangkap jabatan sebagai perangkat desa dengan merujuk pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan pasal 49 ayat 1 dan pasal 51 huruf A Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Satu lagi, pasal 3 huruf I Kode Etik Advokat. Nah, di mana-mana advokat banyak menjamur di mana-mana. Memang sampai saat ini kami belum dengar lawyer itu menjabat jadi perangkat desa. Saya tidak tahu rekan saya ini menjabat perangkat desa atau tidak, saya tidak tahu. Itu nanti perlu diklarifikasi.
Terus dengan pernyataan Pak Nenang tadi, apakah saudara UT itu lawyer atau bukan? Setahu saya, saudara UT ini adalah lawyer. Dia penegak hukum dari Peradi. Bahkan jika tidak salah ada Peradi dari perintah dari Serang untuk menegur atau ini ke beliau, tapi saya tidak bisa menyebutkan itu mungkin ya. Dan itu mungkin sudah dilaksanakan. Sekarang kan orangnya lagi di luar kota, maka dari itu di luar pulau. Maka dari itu kewenangan Peradi. Apakah boleh itu baju Peradi dibawa-bawa ke desa Mama ya? Saya tadi melihat rekaman. Sebenarnya kalau baju itu sah-sah saja. Akan tetapi jangan berbicara tentang advokat, organisasi. Itu tidak boleh. Organisasi kita ini organisasi yang dihormati dan tidak ada tindak pidana yang akan dilakukan oleh orang yang memakai baju tersebut. Adapun masalah wilayah saudara Rohmat yang mungkin diduga adanya tindak pidana, itu harus dibuktikan. Karena apa, Bang Kumis, dicatat, saya bukan PH-nya. Kalau kita ditunjuk PH ya kita tidak lanjuti. Oh, si A lawyer disuruh saudara Rahmat menjadi PH-nya, ya tidak lanjuti, kan begitu. Karena di sini kita punya kewajiban untuk siapa saja yang minta bantu terkait hukum, ya kita bantu. Terakhir sebelum kita saling tukar pendapat tentang langkah. Jika rekan-rekan ini sudah kita duduk bersama, ngopi bareng, rokok bareng, berdiskusi terkait kejadian statement di Facebook, itu saran kami mas satu, pandang ya, Panji. Jadi manusia itu akan tetapi si manusia itu kadang lupa, salah, ada dua tipe. Lupa, salah, udah ngerasa lupa, udah ngerasa salah, minta maaf. Ada tipe yang itu, menyadari akan kesalahannya. Ada tipe lagi manusia salah, lupa, ngegas. Ada itu juga. Jadi banyak, apalagi ibu-ibu arisan. Nah, banyak yang kayak gitu. Kita sikapi secara bijaksana. Orang pers itu orang-orang yang hebat. Tanpa pers, roda pemerintahan, roda hukum tidak akan berjalan. Pak jaksa, Pak polisi ungkap perkara, jaksanya sidang, dihukum sekian puluh tahun. Siapa yang tahu? Siapa yang mau meliput? Kalau nggak ada wartawan. Lawyer, sidang bebas, vonis bebas. Siapa yang tahu kalau tidak ada wartawan? Jadi itu adalah satu fungsi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Terkait pernyataan saudara Ujang Dursina, menurut saya pribadi itu dikasih kesempatan dulu. Surat secara tertulis. Satu, keberatan. Dua, maunya apa? Artinya apa, maunya apa itu? Tadi dengar dari Kak Panji bahwa akan mengadakan press release atau permohonan maaf atau apa. Saya tidak tahu ya. Itu kita tindak dulu. Berapa hari kita kasih waktu? Kalau press release di mana? Nah, apabila itu masih bisa dilakukan, lakukan. Apabila tidak bisa dilakukan, langkahkan. Itu saran saya. Karena kadang kami sendiri itu akan jatuh suatu perbuatan itu, jangan mentang-mentang saya ini dari media
nanti juga akan jatuh. Nggak jatuh sama dirinya sendiri, jatuh sama orang lain. Karena apa? Karena perbuatannya. Kalau perbuatannya itu diam, kan dari dulu kan ada kata-kata emas itu. Diam itu emas. Kita mau disudutkan apapun ya emas lah, kita diam aja lah. Itu selesai sebenarnya. Nggak akan terjadi peristiwa sebesar ini sampai rekan-rekan datang ke sini. Adapun terkait setelah saya mengeluarkan statement, saya sekarang ini mengeluarkan diskusi secara hukum, itu terserah orang-orang yang menyikapi dan melihat tontonan ini, rapat ini. Kan ini bukan rapat tertutup, rapat terbuka. Mau Pak RT, Pak Lurah, mau siapa juga boleh datang. Ya hukum ya yang saya bicarakan ini. Tidak ada pelintir-pelintiran, tidak ada faktor kepentingan. Kapan rekan-rekan ke saya ngasih rokok atau uang makan? Kan nggak pernah. Udah bisa jalan aja udah pada syukur. Media cari berita, memonitor gini-gitu, emang siapa nanti yang akan memonitor dana ADD, dana PKH segala macam yang tidak sampai ke masyarakat? Masyarakat mau ngadu ke siapa? Anggota kepolisian akan memonitor satu-satu, nggak akan cukup anggotanya. Makanya itu ada pers, ada undang-undang pers. Pemerintah itu sudah menggodok segala sesuatunya hingga semua ini bisa saling membutuhkan. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada yang mau ditanyakan oleh rekan-rekan, silakan. Kami akan jawab apa adanya, tidak akan ada kata memihak, akan tetapi akan menjawab sesuai porsi undang-undang.